Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote akses ya teman-teman. Nah, untuk meremotnya kita memerlukan kabel. Kabelnya yaitu kabel konsol ya teman-teman, kabel biru ini. Nah, kabel biru ini kita akan sambungkan ke router dan juga PC. Ini kita masukkan PC-nya terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan dengan kabel konsolnya. Di sini kita pilih yang konsol, kemudian ini kita pilih yang RS232 ya teman-teman. Nah, jadi ini kita sambungkan ke root. Nah, di sini untuk CLI ini bisa dikonfigurasikan hanya di Cisco ya teman-teman, untuk kita mengkonfigurasikannya. Untuk di RL-nya tidak bisa. Nah, untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol dan juga root ya teman-teman. Untuk meremote root ini kita buka PC 24 terlebih dahulu. Kemudian ini kita buka terminal. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan enable. Ini kita enter, kita ketikkan conft ya teman-teman. Nah, setelah itu ini untuk meremotnya. Tapi masalahnya kabel konsol ini panjangnya hanya 3 meteran atau enggak 1 meteran ya teman-teman. Ini tidak panjang banget kabel konsol ini, bisa dibilang kabelnya itu pendek. Nah, untuk solusi seperti ini kita ada yang namanya Telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, Telnet dan SSH ini agar kita bisa gunakan, kita bisa melakukan Telnet dan SSH ini bisa kita lakukan untuk meremotnya dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Misal kita bisa di PC yang jauh, seumpama ini di PC 10, 14, 15 ataupun PC 5 ya teman-teman. Tapi kita bisa menggunakan Telnet dan SSH agar bisa meremotnya. Nah, ke switch atau ke router ini kita bisa pakai Telnet agar bisa meremotnya. Untuk meremotnya kita membutuhkan internet ya. Root dan switch ini harus terhubung ke internet agar kita bisa meremotnya dari manapun. Itulah pengenalan dari Telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan belajar mengkonfigurasikan Telnetnya. Yang SSH nanti dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu buka root terlebih dahulu. Kemudian ini kita sudah masuk ke global configuration. Di sini kita ketikkan lin fty02. Maaf teman-teman. Lin fty02. Nah, arti lin fty02 ini untuk berapa orang saja yang bisa masuk ke Telnet. Nah, di sini 0 sampai 2 itu yang dimaksud berarti 3 ya teman-teman. Berarti 3 yang bisa connect ke Telnet secara bersamaan. Nah, untuk itu kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Passwordnya yaitu admin. Ini passwordnya terserah kalian ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ketikkan login. Login ini kita akan masuk ke Telnet. Kita akan masukkan passwordnya. Kemudian ini kita enter. Di sini kita ketikkan transfer input Telnet. Nah, maaf teman-teman, ini kurang spasi. Nah, transfer input Telnet artinya
ini kita bisa menggunakan di sini bisa telnet, SSH atau security apa yang ingin kalian gunakan ya teman-teman. Kemudian enter, ini exit. Kemudian ini kita ke PC sini dulu, ke desktop, kemudian kita ke telnet SSH client atau internet telnet. Di sini kita ganti telnet. Ini kita masukkan yang VLAN 10 yaitu 192.1. Ini kemudian kita connect. Ini kita buka melalui PC. Ini kita masukkan passwordnya yang tadi yaitu admin. Di sini passwordnya memang tidak terlihatan, jadi tidak terlihat. Jadi kalian harus hati-hati untuk memasukkannya. Ini kemudian enter. Ini kita ketikkan enable. Nah, pas kita masuk ke mode privilege ini tidak bisa karena kita belum bisa mengatur passwordnya di router. Kita belum setting enable screen ya teman-teman. Kita setting dulu, kita ke router dulu. Nah kemudian ini kita exit, ini kita ketikkan enable secret, ini tkc 1. Maaf, ini kita harus ke mode privilege ya teman-teman. Enable Nah, kemudian kita cek ke sini tadi ya teman-teman. Ini kita ulangi. Nah, di sini maaf. Ini kita ke sini. Kemudian kita pilih yang tadi telnet SSH client. Ini ganti telnet. Kemudian ini kita masukkan IP-nya. Ini kita connect. Ini kita passwordnya masukin. Nah, di sini kita masukkan passwordnya yang tadi yaitu tkj 1. Kemudian enter. Nah, ini bisa dilihat kita di sini sudah bisa masuk ke mode privilege, yang artinya kita bisa masuk ke mode global configuration ya teman-teman. Ini bisa dilihat kita sudah. Nah, inilah cara konfigurasi telnet di Cisco ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasikan telnet dengan username dan passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini kita ke router ya teman-teman. Di router ini kita masukkan username-nya yaitu admin, dan passwordnya yaitu admin juga. Ini kita pakai admin 1 aja. Ini kemudian enter, kita ketikkan lin fty 0 sampai 2, yaitu 3 koneksi yang bisa terhubung secara bersamaan. Kemudian kita ketikkan login lokal. Nah, yang tadi adalah login doang, karena kita masuk password doang. Tapi sekarang kita masukkan username dan passwordnya, jadi kita masuk ke login lokal ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan transport input telnet. Ini kemudian kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat kita masuk ke PC ini lagi, kemudian kita ke telnet SSH. Ini kita ganti telnet ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP-nya.
Ini kita konekkan. Nah, di sini kita disuruh masukkan username. Username-nya yang tadi yang sudah kita buat, yaitu admin. Nah, kemudian ini kita masukkan admin 1. Maaf teman-teman, saya salah ketik. Ini usernya yaitu admin 1. Nah, untuk passwordnya yaitu admin 1 juga. Nah, di sini bisa lihat kita sudah masuk ke privilege. Kita masukkan passwordnya yaitu tkj1. Nah, ini kita sudah bisa ya teman-teman. Inilah konfigurasi telnet dengan username dan password. Nah, kemudian sekarang kita akan konfigurasikan SSH pada router ya teman-teman. Kita akan konfigurasikan SSH-nya. Di sini kita masuk ke CLI. Nah, ini kita masuk ke router, kita masuk ke CLI. Ini kita exit aja. Nah, di sini kita ketikkan crypto key generate RSA ya teman-teman. Di sini kita dikasih tahu harus mengganti hostname ya teman-teman. Jangan pakai yang root karena ini sudah banyak dipakai. Oke, di sini kita ganti aja. Kita ketikkan perintah hostname. Ini kita ganti sekolahan aja. Ini kemudian kita enter. Di sini bisa dilihat ini hostname-nya sudah ganti ya teman-teman. Nah, kemudian kita ketikkan perintah yang tadi crypto key generate RSA. Nah, di sini kita disuruh masukkan domain name-nya. Ini kita ketikkan IP, kemudian IP domain name. Ini kita pakai yang sekolahan id.com. Kemudian ini kita enter. Nah, di sini ini kita baru bisa masuk ke crypto key generate RSA. Di sini kita disuruh how many bits is the module. Kita disuruh masukkan kita masukkan saja 10, 24 ya teman-teman yang sudah biasa dimasukin. Kemudian di sini kita ketikkan clean fty 0 sampai 2. Nah, setelah ini sudah, kita ke transport input SSH karena kita mau yang SSH ya teman-teman. Karena ini kita konfigurasikan SSH, jadi kita inputnya SSH. Nah, kemudian ini kita sudah selesai. Kita sudah setting hostname, domainnya, crypto, dan ini kita sudah setting ininya juga. Kemudian kita sudah setting link-nya. Ini kita juga sudah setting transportnya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke PC lagi, dan di PC ini kita menggunakan yang telnet. Di sini kita kan pakai yang SSH. Di sini kita ketikkan saja IP-nya. Nah, di sini kita disuruh masukkan usernya yaitu yang tadi. Maaf ini susah. Admin 1. Nah, di sini kita disuruh masukkan passwordnya yaitu admin 1 juga. Nah, di sini kita enable. Ini kita masukkan passwordnya tadi yaitu tkj1. Nah, ini kita sudah masuk ke mode privilege ya teman-teman. Inilah konfigurasi SSH ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan IP address pada switch ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan IP addressnya. Nah, kita konfigurasikan ke switch 2 aja. Kemudian kita enter. Ini kita masuk ke mode privilege. Ini kita ketikkan interface FA. Maaf, VLAN 10. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan IP address
kita akan masukkan yang VLAN 10, 192, 168, lalu titik. Ini kita belakangnya terserah, kita pakai yang 55. Kemudian ini kita masukkan subnet max-nya, karena di sini slash-nya 24, jadi kita 255.0. Nah, kemudian kita masuk ke IP default gateway. Maaf, ini kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. .10.1, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masukkan gateway-nya VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian di VLAN 20 juga sama, kita ketikkan VLAN 20. Maaf, interface VLAN 20, ini kita enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya juga. Maaf, ini kebanyakan IP address, yaitu 192.168.20. Ini kita pakai yang 55 juga. Kemudian subnet max-nya 255. 255.0. Kemudian enter. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 20.1 ya teman-teman. Ini kita enter. Kemudian kita cek do show IP interface brief. Ini adalah perintah untuk mengeceknya. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 sudah yes manual up ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan SSH pada switch ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke switch 2 ya teman-teman. Di sini kita setting hostname-nya terlebih dahulu, jangan lupa kita ketikkan hostname TKJ 1, kita pakai yang TKJ 1 aja ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini kita sudah setting hostname. Ini untuk mengkonfigurasikan SSH ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan perintah IP domain name. Ini kita bisa pakai yang swsekolahan.id.com. Ini kita bisa enter. Dan di sini kita ketikkan crypto generate RSA. Ini kita masukkan 1024 ya teman-teman. Ini kita enter. Nah, di sini kemudian kita akan setting username dan passwordnya ya teman-teman. Untuk ini kita pakai username-nya admin 2 aja. Kemudian passwordnya admin 2 juga. Ini kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan lin FTY 0-2. Ini adalah koneksi berapa saja yang bisa bersamaan tersambung ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ketikkan transport input SSH. Nah, di sini kita ketikkan login local. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita di sini ke PC terlebih dahulu. Di sini ini kita keluar dulu. Di sini kita masuk ke telnet lagi. Ini masih SSH. Di sini kita ketikkan IP-nya 92. Ini kita mau ganti 21 juga bisa. Ini admin 2 ya teman-teman usernya. Ini kita connect. Nah, kemudian di sini kita masukkan passwordnya.
Bisa dilihat ini kita sudah bisa, kemudian kita ketikkan enable. Nah, ini no password. Kita belum menyeting enable script ya teman-teman. Jadinya ini no password. Di sini kita ketikkan saja. Ini kita keluar. Enable script. Ini kita passwordnya TKJ aja ya teman-teman. Kemudian ini kita coba lagi di sini. Kita masukkan IP-nya. Kita coba aja. Sini kita masukkan saja passwordnya. Nah, ini bisa dilihat ini sudah bisa ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi SSH. Nah, inilah materi dari remote access ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.